nanti pas sudah nikah jeder itu. Kayak kita pikirin tuh nanti kita jemput dari mana, gimana. Membuat biaya kehidupan. Iya. Itu menyantai. Kan ada yang ngatur. Paham. Iya, tapi kan kita nggak berbuat baik, nggak berbuat macam-macam kan. Kita nggak nyuri, nggak mabok-mabokan, nggak judi, nggak macam-macam, nggak ngerampok. Kalau buat makan mah ada nih. Kalau buat harta kaya, biar Allah yang ngatur. Yang penting ada dulu. Kalau buat makan ada. Yang penting ya kelaparan. Kamu tanggung jawab saya nggak ditanggung jawab sama kamu. Saya orang penghasilan kecil, ada buat makan. Kalau buat kaya, itu urusan bukan urusan kita. Nanti di situ ada penjuru arah kan. Itu yang penting kita benar buat niatnya, membangun rumah tangga. Ngikutin sunnah Rasul. Iya. Nggak usah bingung lah mikirin makan. Rezeki beda kan? Iya. Biasanya kita poya-poya bujangan. Kalau punya bini kita yang dipikirin. Jangan kita lah. Kita ada lebih baru beli rokok. Kalau bini kita kelaparan kita beli rokok, kasihan dong. Si rokok Beda kalau udah punya istri mah. Bingung bang. Pikirannya beda. Antara kita beli rokok sebungkus nggak jadi setengahnya lah. Kasihan bini gua kalau nggak makan kan. 10.000 hari ya. Nyantai sama dia mah. Yang penting kan dia benar. Satu benar aja dia. Benar itu banyak kata nih. Benar orangnya yang benar nih. Dulu sama kita. Nggak ngebantah sama kita. Nggak ngelawan sama kita. Itu benar. Tapi kalau yang cantik, wah jangan macam-macam Ustaz. Yang cantik nih bahaya. Dia pertama dia keuangan dilihat sama dia. Tampan, kedudukan, pekerjaan yang dilihat sama dia. Cantik tuh. Makanya jangan macam-macam orang cantik. Lapak-lapak kita. Biaya make upnya aja. Waduh, rokok kita habis 4 bungkus. Kita sanggup nggak beli dia? Kecuali orangnya bener. Cewek cantik itu. Ngap ya. Kalau cewek cantik itu pertama yang dicoba sama kita itu dia nerima apa, mau jalan kemana juga nerima dia, nggak harus ke sono mewah, sono bagus nggak, dia ngikutin 1001 kalau cewek cantik itu benar 100 kalau satu, tapi kalau yang lain banyak yang kayak gitu tuntutannya banyak dia, hartanya, cakepnya, pekerjaannya, kedudukannya, warisannya. Kita nggak ada kan? Iya, jangan cuma-cuma cari yang cantik. Bahaya dia banyak bahayanya. Kalau cuma dari yang kaya. Kecuali satu yang cantik itu benar orangnya. Tadi udah ada bilangin benar orangnya. Berarti menyangkut banyak. Urut orangnya. Urut. Baik. Nggak membantah. Baik namanya. Di kata kita jangan yang keluar. Dia diam. Kalaupun dia mau keluar izin. Kalau dikasih tahu sama suami nggak boleh diem. Nggak senong boy keluar. Tapi kalau kita nyari yang kaya, Hah? Yang kaya itu dia sabar kuncinya. Sabar itu ya dalam arti kata ya kita enggak kita nyari ini. Tapi kaya. Iya sabar salah satunya. Kitanya apa dianya? Kita lah. Kalau kita pengen cewek yang kaya kok sabar satu kuncinya. Taci. Ya. Bina gitu ya. Iya nggak masalah. Emang kita bahan hinaan. Nggak masalah. Nanti dia berpikir lama-lama beda nanti arahnya. Timbulnya kasihan bukan cinta. Cinta sekejap, kalau kasihan umur. Terus kalau kasihan sama orang tua kan tiap hari pasti doa kan seumur umur. Kasihan. Bukan cinta sama orang tua yang udah meninggal kan? Bukan cinta, itu kalau kasihan itu lebih dari cinta. Kalau cinta itu sekejap, hilang dia. Berarti kita kalau nyari cewek yang kasihan apa? Iya yang baik tadi. Baik itu termasuk kasihan sama kita kasih nama dia, nurut sama kita, dia nurut sama kita. Kita nggak nurut sama dia nggak masalah. Dia kan kelebihan punya kita, kelebihan punya kita. Kita ngasih orang tua cowok, itu hak kita. Kita digedein sama dia kok. Kalau kita ngasih orang tua cewek, gimana kita? Sedikit nggak masalah. Tanpa bilang sama dia nggak masalah. Kelebihannya kita banyak. Berarti jatuhnya kasihan bukan cinta. Bukan cinta. Kalau cinta itu ngikutin. Buat cinta pacaran doang emang ya? Pacaran doang, sekejap dia. Bahasa cinta bahasa pacaran ya? Gitu. Gua cinta banget sama dia. Ada yang berpaling sama yang jauh lebih cantik, ada yang lebih kedudukan lebih tinggi. Wah berpaling. Ada. Berarti kalau udah rumah tangga jatuhnya kasihan. Iya.
Kita tanya kasihan itu apa? Kasihan itu lebih dari cinta kan? Kasihan itu. Di kita nih, kita punya makanan nih. Ada santri kelaparan. Dikasih dia lah, kasihan. Kita nggak sakit kita mah. Siapa tahu kan ada yang ngasih kita. Alhamdulillah. Kita kan lagi nggak sakit. Makan ada santri sakit. Dia nggak sehat. Dikasih sama kita kan dia kasihan sama kita. Bukan karena cinta ya? Bukan, kasihan kan. Lebih dari cinta. Cinta itu kalau ada duit kita kasih. Kalau nggak ada, ada mana pusing, wah. Nggak, bokeh Iya, ada motor. Karena cinta, jalan ada bensin. Kalau nggak ada bensin, repot ya, hujan. Tapi kalau berkasihan, nggak ada motor, nggak ada bensin, hujan, diterjang sama dia. Jalan kaki bos, hujan-hujan. Malik pikir sama dia, sama kita. Segitunya. Kata cewek segitunya. Nggak ada motor jalan, nggak ada bensin jalan. Hujan, diterabas sama dia. Jalan, dia berpikirnya, ini lebih dari cinta dong. Kalau cinta itu ada motor. Jatuhnya kasihan itu sayang bang. Itu lebih Dari sayang. lebih kasihan banyak nih. Kasihan sama anak yatim kita ngasih. Jadi itu aja bukan kasihan atau bang, kasih gitu. Iya, kasihan. Kasih itu kasihan sama. Berduanya. Orang kalau nggak punya rasa kasihan kan nonsen, busit kata orang itu, orang gaul itu busit. Cinta itu cuma sebentar. Orang kita nih cinta sama dia, cakep puy, enak. Kita ketahuan dia jelek akhlaknya. Gak jadi cinta. Bener sih. Apaan bini gua kayak gitu artinya. Wah, aduh. Tapi kalau ustaznya ya, kasihan sama dia. Bukan karena bukan orang yang mukanya aja. Walaupun dia jelek, terus aja. Kasihan. Nanti siapa tahu nanti dia berubah sama kebaikan gua kan gitu. Bener. Bisa berubah. Kalau emang ustaz pengen sama dia, kejelekannya satu doang. Dia itu nggak nurut. Kalau ustaz suka sama dia, ajarin. Kalau nggak kuat mundur. Tapi kalau dia berubah, bagus. Karena dia tadinya nggak nurut kan, sana kesini nggak pernah izin, nggak pernah ngomong. Tapi kalau semenjak sama kita dia izin ngomong, bagus. Berarti ada perubahan. Lanjut silakan lanjut. Tapi kalau nggak ada perubahan jangan. Kalau kuat imannya, ajarin terus. Apalagi kalau udah kawin, udah nggak bisa mundur. Maju terus ya. Ayo kita kan tanya, itu dapat dari cewek dari siapa? Saya mau. Itu pilihan siapa? Saya yang milih. Terus kenapa mundur? Kalah berarti kalau mundur kan udahan. Berarti nggak siap dong didik dia. Kan lu yang mau. Makanya jangan salah pilih. Kadang-kadang tapi mau nanya sama Bang Albert, gimana? Yang bagus itu gimana? Yang bagusnya? Dari ceweknya. Iya. Satu kita dulu patokannya. Kita kan orang bawa pulang ke Jawa kan kita dulu. Ada bekalnya pada sehat. Hanya umur lagi jalan. Kita kan bakal Jawa kalau duit bingung. Berarti kita dulu ya. Iya kita dulu. Nanti kalau kita udah penuh, orang cari perhatian sama kita. Itu. Jangan selengean lah. Di selengean sama masih bujangan dong. Nggak mau nikah dong. Nikah itu bukan selengean tadi ya. Nikah itu bukan selengean. Dia wibawa dia. Dan bukan mainan ya. Bukan mainan lah. Ini maksudnya emang beberapa kali juga masalah, kasihan perempuannya, kita ceraiin 3 kali, 4 kali kita ceraiin. Kita mah iya aja, tapi jelek loh. Anak kita ngikutin nanti di bapak gua kata selengean, gue ikut dah. Bapaknya geleng-geleng, gue udah apa-apain. Emang gue begitu dulu. Berarti nggak usah dipikirin bang. Nggak usah, dia mah ada sendiri dah. Nilai ta'ala kan? Iya ada sendiri dia. Ustaz mau kejar dia nggak bisa. Ustaz mau kejar dia nggak bisa. Kalau bukan jodoh kan dia tahu sendiri kali dia. Dia itu ada datang sendiri karena dia nilai kita. Gak usah dikejar. Nih, Tapi kita nyari. lebih baik kita dicintai. Enaknya segini, kalau kita mencintai, mampus kita galau terus. Kita kejar dia minggir, kita lari dia kabur. Ketahuan Jerry. Kalau dicintai enak. Patokannya kita aja dulu sendiri.
bener, nggak selengean. Dia yang ngejar sama kita. Enaknya apa? Enaknya dicintai kita. Terus kita juga harus mencintai dia karena dia cinta sama kita. Sayang, kasihan. Dikejar mah bukan tipenya. Sampai 5 hari capek kita kalau ngejar. Coba aja Ustaz kejar rezeki. Aduh ya Allah, segini doang hasilnya. Aduh ya Allah, kapan nangeknya? Aduh ya Allah, kapan kayanya? Itu ngeluh terus itu kan pertanyaannya. Kalau ngejar, tapi kalau disampingin segini cukup ya Allah. Hidup panjang umur lagi. Coba yang banyak duit, rumah sakit, biaya. Ke sana berangkat hutang, ke sini pajak. Kita mah dulu kasih minum sama aja bohong Bang ya. Iya, kasih minum, kasih makan, kasih rokok, panjang umur, badan sehat lagi. Cukup segini ya Allah, terima kasih berarti ya. Iya. Tambal, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Kalau istrinya bermah, Bang. Apa-apa kita ini juga. Yang penting badan sehat, Bang. Selamat, panjang umur, Bang. Di situ sampai naik sepeda mau dia. Jangan kan motor, sepeda mau dia dibonceng gitu truk ya. Orang nurut ya. Nggak percaya. Ustadz kejar cari yang itu, dapat yang itu, suruh naik sepeda, iris gitu kalau mau. Kalau Ustadz cinta sama dia suruh naik sepeda sama kita. Kalau nggak punya apa-apa, iris gitu kita kalau dia mau naik sepeda. Malu Bang, zaman sekarang sepeda. Orang lainnya numpang. Kita walaupun naik sepeda sehat Bang. Selamat lagi nggak ditabrak. Panjang umur lagi bantu. Itu tiga-tiganya doang. Tapi bingung itu nyari di mana. Kan sabar. Kan tak ada urusan nih suruh nyari kan. Dia nyari jangan tabrak sana tabrak sono jangan. Nih. Dia deketin teman kita, jangan ditabrak. Kita nyari-nyari aja. Nanti kan di kita kan makan tanaman. Jangan. Kecuali dia belum jadi sama dia. Nggak apa-apa. Kita tuh kasih gini nih. Tapi kita diam, seolah kita sedia, tapi kita nggak gini, seolah gini, nyamperin dia. Kalau dikejar, aduh, emang kita bakat kita cowok itu ngejar itu jangan sampai berlebihan kan, bahaya kalau berlebihan. Kita nggak dapat dia pepet terus ya, aduh, belum tentu benar pepet sama Ustaz itu. Contohnya dia respon kita nggak ada, kita nggak bisa nilai dia. Kalau dia benar respon kita dia keinginannya apa, maunya apa, kita balik nanya sama dia. Kan dia kan pengennya bener, dia laki-lakinya pengen bener kan dia gua kasih bener gini. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, katanya nggak ada kayaknya. Kekurangan banyak. Kita nggak punya kelebihan ya? Nggak punya kelebihan? Nggak punya. Gila aja, saya tuh nggak punya apa-apa. Itu kalau nerima tak tuh hebat. Nggak apa-apa Bang. Membangun rumah tangga itu beda sama bujangan. Tapi mainnya kurang jauh Bang. Jadi ceweknya itu baik yang kenal. Itu doang. Bingung. Tapi nggak masalah. Dia seiring waktu dia nanti ada nongol dia seiring waktu. Itu kalau nongol jodoh kita. Tapi kalau kita mandang itu doang, emang bukan jodoh kita itu. Walaupun Ustaz ngancam dia, pepet dia, nggak bisa. Ada tempat lain bisa. Dia nanti nongol sendiri. Kayak kita kondangan, kayak kita main, kayak kita show, kayak kita kemana. Nanti di situ dia di antaranya nanti yang nyangkut. Tapi kita jangan kelengean gitu syaratnya. Kelengean mah santai. Minta kenalan gitu soalnya. Hah? Termasuk kesenangan ya kalau minta Kalau kenalan. kenalan tuh jangan dulu. Kita ngobrol awalnya. Kerja di mana, tinggal di mana. Nggak, maksudnya minta kenalan tuh tiba-tiba nyamperin gitu. Kita nyamperin boleh, tapi jangan mepet. Jangan mepet banget. Kayak biasa ya. Kayak kita kalau mau lewat tapi mampir sebentar. Ya gimana contohnya? Iya gitu kalau kita nih kesini. Contoh misalnya nih, Bang Ahmad lagi kondangan nih. Iya, ini gini kan ini kita mau kesini tujuannya. Ya. Kita ngelewat di sini. Set, Nanya-nanya mas sebentar. gimana? Ya keadaan sini, lingkungan sini, mepet ke dia ya orang tuanya terus aja cari-cari tahu, ngobrol-ngobrol biasa. Baru kita kesini kan mau kondangan tuh gitu. Tapi kan sekarang kan pandangan cewek sekarang beda sama aku. Sekarang kalau ada yang cowok-cowok begitu, mikirnya udah sensitif aja. Wah, cowok nih
Oh, playboy. Iya, Oh, emang ini dia emang harus punya itu. Dia penuh kehati-hatian. Gak Cewek, masalah. cewek. Kita jangan sensitif, kita dicurigai playboy, emang kita playboy. Jangan marah lah. Ya sih. Iya. Fakta ya. Nanti kalau dia nuduh kita playboy, kita buktiin dengan apa? Dengan keyakinan kita, biar dia yakin. Jadi tuduhan dia itu nggak benar. Kalau kita benar, biarin aja dia nuduh kita playboy segala macam. Yang penting kita di depan dia itu nggak playboy. Kalau ketemu sama dia selengean di belakang, nggak, itu bukan gua gitu, itu bukan saya. Itu mah cuman nanya apa temen apa gimana. Yang lebih penting kan kamu gitu, dari segala-galanya. Cuman kita boleh gak sih Bang kalau cowok punya sifat kayak contoh ya misalnya ceweknya orang kaya terus kita kayak minder gitu boleh gak sih? Biasa aja minder ada tapi jangan berlebihan. Kita biasa sama dia. Berarti kita boleh punya sifat kayak gitu ya? Minder. Iya. Iya, kayak, bisa minder itu bisa, cuman jangan berlebihan. Kalau dia menghina nggak masalah. Kalau dia ngejek nggak masalah. Jangan kita marah. Itu kelebihan kita. Kalau kita dihina, marah, waduh. Jangan. Jadi kita seolah-olah pengen kaya, sok kaya gitu. Jangan minder lah kalau dia menghina apa, nggak masalah. Dinilai sama dia, nggak marah. Itu berarti dia kata dia baik orangnya. Dihina sama diejek, nggak marah gitu, biasa aja. berarti punya sifat minder mah boleh? Bener, boleh. Kalau kita pepet dia ya sepepet-pepetnya, jangan mepet kayak perangko. Perangko? Ya, pengen kan nempel banget ya. Oh iya. Aduh ya Allah, gue pengen banget sama dia. Ya, gimana caranya? Gimana caranya? Ada caranya, nempel sendiri sama kita. Gak usah kayak perangko kan giniin. Dia nang giniin nempel sama kita. Itu jodoh kita. Kalau sekarang nyamperin ya, nyamperin biasa. Kayak minder dia katanya dia cakep banget ya, kayak pantas gak sih, kan ada tuh Bang kayak gitu Emang Bang. walau laki-laki pengennya yang cakep ya kan. Kan dia kira wah ini cewek cakep nih kita mau dapetin, tapi kayak kita Jangan terlalu deketin, jangan terlalu mencintai bener. Belum tentu dia cinta sama kita bener. Pepet boleh, nanti kan kalau ada hasilnya dia agak-agak gini gimana gitu. Kalau nggak ada hasilnya kan biasa aja. Kalau kita biasain aja. Jangan terlalu kita pengen banget sama dia, ketahuan kan playboynya kita. Mepet terus aja, ketahuan sama dia. Wah nggak, cowok nggak bener nih katanya. Yang dapetin gua dengan cara apa aja, mepetnya kan, jadi menonjol mepetnya. terlalu berarti biasa aja ya. Biasa aja dia kita, seolah-olah pernah hati kita ngebat. Itu berarti kita bisa mengendalikan nafsu kita. Oh yang yakinin dia sama kita, kalau gitu biasa aja. Kalau dia respon, kita respon. Kalau udah ada respon dari dia, kita berlebihan nggak masalah. Gitu. Kalau dia nggak ada respon, terus susah kita ngejarnya. Berarti dia itu cari tipenya yang lain daripada yang lain. Contohnya ganteng, kaya, kerjaan, kedudukan, harta warisan. Bang, itu bukan lawan kita itu mah. Sulit. Beuh. Kita lihatnya juga pusing, bos. Kita mah ada-ada aja, apa adanya kita mah ini. Ya begini baik. Iya, terus kita dia pengennya kayak gitu syaratnya. Waduh, ini bukan saya dah. Walaupun dia cakep, ini bukan saya. Kamu cari aja yang lain. Tuh, asik, Keren. gitu. Gila ya. Jelek juga enggak kita kan. Selebritis juga enggak, ganteng juga enggak, biasa aja. Kita banget yang cakep, kita mau punya cewek itu Bang. Cuman kita kayak nyadar diri Bang. Iya. Gue pantas gak sih gitu Bang? Pantas. Pantas ya. Sama siapa juga pantas. Cuman kepantasan kita itu jangan ditongol benar sama dia. Iya, biasa aja. Siapa tahu jodoh kita kan gitu. Siapa tahu. Jangan kita harus jodoh sama dia, jangan. Gua repot. Kita stres. Bikinnya gini, aduh gua nggak punya apa-apa ini, bingung nih katanya. Kerjaan kayak gini, gaji kayak gini, kedudukan kayak gini. Aduh, motor juga biasa aja coy.
Jadi mepetnya tuh biasa aja. Kalau jodoh kita dia mau respon. Berarti nggak ngeliat kita kesadarannya. Tapi kita harus ngomong nggak ke dia kalau kita nggak punya apa? Oh, gitu? kalaupun kita suka sama dia jangan to the point, jangan. Kita mepetnya mepet kebaikan aja. Jangan to the point. Gue suka banget. Jangan. Contohnya gimana Kalau mepet kebaikan itu ya biasa aja. Kayak kita ngasih tahu sama dia gimana caranya yang baiknya gini. Oh, perhatian lah. Gitu, cari bantuan. Dia kekurangan apa kita bantu. Dengan sekuat tenaga kita, walaupun nggak punya uang, nggak punya pikiran, punya tenaga kita bantuin. Ada apa-apa, sharing sama gua aja, nanti gua bantuin. Sip. Nanti kalau gitu malah dijadiin friendzone, Mang. Ya. Kalau bahasa sekarang anak sekarang Iya, mah. teman-teman lama-lama ada perhatian, masuk dia. Kita kenal dia kenal kita, baru masuk. Tapi yang kita tahu dia jeleknya apa, kita jeleknya apa, tahu. Banyak orang yang ngomong kalau kita terlalu begitu sering curhat gitu ya. Nanti malah kita malah jadiin temen dekat, bukan jadi pasangan malahan. Itu makanya dibiasain. Makanya kalau jodoh kita nanti nempel. Kalau nggak nempel, biasa kan? Berarti nggak ada respon sama kita, biasa aja. Nanti kan dia nanti diputar balik pikirannya. Karena perhatian kita, bantuan kita, curhat dia sama kita, nanti kan ada respon. Namanya orang dewasa. Berarti baik, ada kasihan sama kita, ada respon. Tapi kalau nggak ada pikir gitu, kita mau orang yang nggak kasihan sama kita, ngerespon sama kita. Berarti kita nggak mau juga kan? Apa ini dipaksain? Nggak di situ jodohnya berarti. Berarti yang di tempat yang lain. Cari lagi. Jodoh itu kan pas, Tan. Kita pengennya apa? Kan tadi pengennya kan cantik. Kalau ada, jangan marah dulu. Iyalah semua yang Iya. Kang. Jangan marah banyak dulu kalau mau cantik nih. Iya. Cantik, baik, Baik. nurut, Nurut. nggak ngebangkang. Lahir Lahir? kaya. Lahirnya? Kaya. Iya, kaya emang nggak terserah. Kaya emang nggak Nggak. termasuk lah ya. Nggak masuk nggak. Karena yang kaya kan orang tuanya. Bahaya. Bahaya. Kalau kita kan dari kawin nol. Kalau nol itu kan jadi payah kita. Nggak ada ungkit-ungkitan dari saudara dia, saudara kita. Dari kosong kita. Dia kosong, kita kosong. Bangun dari titik awal. Jadi kita nggak dihujat sama saudaranya, nggak diomongin sama saudara kita, tetangga kita. Dari nol. Kalau kaya ya orang tuanya ini kaya nggak masalah. Kita mau Kalau dia kaya. dibantuin kita nggak, alhamdulillah kan. Kalau nggak dibantuin jangan, Tan. Jangan minta. Nanti dia punya rasa kasihan sama kita. Nanti dibantuin. buat itu. Nyantai tapi serius. Ya, keseriusan kita tuh nggak harus dilihatin sama dia. Nyantai tapi serius. Tapi nggak usah dilihatin sama dia. Dia ngerasain doang di sini. Ngerasain dia. Nggak harus gimana ya. Wah, pikirnya lain dia. Wah, ini Pak, begini orangnya. Oh, kayak gini. Gitu nanti dia. Ya kayak gitu lagi kayak apa sih mata-mata Bang. Iya, di hati dia nanti. Mantau lagi mantau. Iya, lagi mantap pikirannya gini lagi nyerna dia. Oh, orangnya kayak gini, maunya kayak gini. Pengennya kayak gini. Kalau kita halus baik gitu, dia nanti nyerna. Oh, berarti ada kedepannya nih, lumayan nih buat masa depan anak gua nih gitu. Kalau celengesan mah, aduh repot kan? Repot. Itu nggak ada keseriusan jalurnya, gitu. Kalau mau ngejurus pernikahan ya itu tadi kan udah ke situ, sekarang ke atasnya dikit. Kita pacaran bukan sama dia lagi, udah pasti dia suka sama kita kalau kita udah kenal. Sekarang pacarannya sama orang tua dia. Kalau udah kita nyelamin perempuan itu, kedua langsung ke orang tua dia. Kita pengen tahu watak orang tua dia itu baik apa enggak, apa gimana. Pacaran sama orang tua dia, pertama main ke orang tua dia, apalagi kalau dia nggak ada. Kalau ada nggak apa-apa temen. Cara dia bicara, cara dia ngobrol ketahuan orang tuanya. Kan ada ya, kelihatan dari songongnya, dari sopannya, dari biasanya orang tua itu bicara. Kalau macam-macam, waduh ditanyain, Dek, kamu kerja di mana? Udah berapa tahun? Udah punya apa? Parah itu orang tua itu. Kayak nggak pernah ngerasain muda Bang. Ya, kalau nanya sih biasa, tapi kalau nadanya beda kan? Kalau nanya orang itu beda. Kalau nadanya agak nyinyir, wah dia udah mau nyepelin kita. Tapi kita jangan marah, biasa aja. Jangan mundur berarti. Karena pertanyaan tuh ada biasa tapi nyinyir.
biasa tapi lembut tuh kalau pertanyaan. Gini bilangnya. Adek Tami kerjanya di mana emang? Tuh. Kalau beda kan? Sama gini. Emang kamu kerjanya di mana? Nada kan beda, nada tadi sama nada tadi beda volumenya. Itu yang satunya itu nyinyir. Kalau kita sabar ladenin, kalau usah dimarah. Tapi kalau kita nggak sabar, Ya kita jelek. Kita masa respon dia orang tuanya kayak gitu kita marah, jelek lah kita. berarti kita harus Sabar. Iya bu, saya emang kerjanya biasa aja. Orang saya ngajar cuman gaji cuma sekedar gaji, ini saya makan doang. Itu bilang respon kita. Coba nggak apa-apa kita rendah semua rendah. Tinggal juga nggak seberapa mewah tinggalnya bu. Bapak saya juga biasa aja. Kalau ibu kan alhamdulillah kali ya punya ini punya itu gituin. nanti dia Gituin. Ya. Gituin aja terus. Jadi kayak kakak kita puji mereka. Ya kita rendahi kita sendiri serendah-rendahnya kita puji dia sebaik-baiknya. Jangan sampai nyindir lah. Yang gini, ibu sih mending punya ibu, jangan nadanya biasa. Jangan tuh ledek sama kita. Karena kita lagi butuh. Iya. Butuh sesuatu. Iya, sesuatu. Kita butuh anak kan salah. Iya. Pacaran sama orang tuanya. Jangan sama anaknya dulu. Anaknya udah kita proses udah semua tuh. Sekarang kita bilang orang tuanya kita proses. Kan ada kan babnya keturunannya. Babat di bobot kan? Iya. Itu penting. Walaupun kita mau sama dia, babat bibitnya kayak gini, di pikiran kita nih, mau lanjutin kalau dia nurut, kalau enggak, aduh gimana ya? Kalau nggak yakin jangan, orang tuanya kayak gini, babatnya beda-beda, keras, ada yang lebih keras, anaknya nurut sama kita, tergantung ustadznya, mau nggak lanjutin sama dia. Kalau kita lihat bibit bobotnya, aduh orang tuanya kayak gini, gimana ya? Takutnya anaknya kayak gini, gitu, tinggal ikutin aja cerna terus. Kalau anaknya mau sama kita, terus sama kita, oke lah, jangan pandang orang tuanya, berarti gitu. Takutnya dari orang tua kan yang gini-gini, anaknya takutnya kayak gitu, ikutin tabiat orang tuanya. Itu nggak salah. Tapi kalau perempuannya itu nurut sama kita, nggak ngebantah sama kita, bagus. Berarti dia tahu orang tuanya kayak gini jelek, jangan pandang orang tua gua kayak gitu, kata perempuan. Walaupun kayak gitu, gua nggak kayak gitu loh, dalam hati dia. Tapi kalau dia nggak kayak gitu, kita kan udah tahu tabiat dia sehari-harinya kayak apa. Berarti dia kemana-mana ngomong, kemana-mana izin. Kalau ada apa-apa ngomong, terus dibilang sama kita nurut, bagus. Walaupun orang tuanya brengsek, gitu. Lanjut. Berangkat. Candaannya candaan ngerayu, candaannya candaan ketawa. Gombal aja tuh. Ya, kayak kita bercanda-bercanda aja. Jangan serius, jangan. Beda sama cengengesan kan. Cengengesan mah betul-betul ketawa. Apa yang nggak serius diketawain, apa yang serius diketawain. Jadi, Salah ya berarti. salah. Kalau kan ada jalurnya ketawa itu lucu. Kayak kita ngobrolin dia kan lucu tuh. Cuma ada efek sampingnya sama dia. Penarikan hati, tapi dikit-dikit ketawa kan gila kita. Yes. Bingung dong ya? Bingung gak sih? Enggak ya? Enggak, biar nyantai. Iya. Dari gaya bicara kita wibawa kan. Jadi kalau kayak orang dewasa diusahain. Jadi cara dia nilai kita enak. Enggak cengengesan. Kalau sama orang lain bercanda ya nggak masalah. Tapi untuk meyakinkan dia kita bicaranya wibawa. Walaupun ada bercandanya dikit. Jangan kalau serius dah ngobrol mah. Mau kemana serius? Oh, kok diem. Banyak kan kalau orang mau nikah kan gitu bang. Bingung ya. Nikahnya itu dari mana terus? Oh berarti Ustadz mah kalau mau perang tuh berpikir dulu. Emang iya berpikir. Tapi nggak terlalu pikirin banget. Itu terlalu pikirin banget tuh kayaknya. Iya. Iya stres lah dipikirin banget mah. Kan ada jalannya kan. Iya kan gitu.
Ini nanti gue nikah bawa apa gitu. Terus yang kedua, Gue lihat. kalau Tami mah nggak mikirin nikah bawa apa sih. Iya, Cuman ngerti. Tami mikir mah nanti gue pas nikah gimana nih. Gitu bang. Dia ada rezekinya kan ada dua, nyatu dia. Rezeki cowok, suaminya segini. Nanti ada rezeki cowok, ceweknya segini. Nanti digabung tuh. Gabung dari rezeki kan beda sama bujangan sama udah beristri beda dia. Beda. Pikiran kita ya harus beda lagi. Tadinya kita kesana sini sama bujangan sama santri sama Teman ustaz gitu ya? Iya. Sekarang beda. Jadi kita udah punya istri. Istri kita perlu perhatian, perlu kasih sayang. Gitu. Nggak harus mikirin apa perasaan teman kita. Dia punya anak beda lagi. Beda lagi kalau punya anak mah. Jangan dimikirin kita harus gimana, enggak lah. Orang kita udah berbuat baik kok. Mau nikah, kedua kan syarat-syarat yang nggak benar itu hilang semua, nggak ada. Kita nggak minuman, kita nggak judi-judian, kita nggak main cewek-cewekan, kita nggak ngerampok, nggak maling, nggak ada semua dari kita tuh ngapain dikhawatirin? Nggak ada semua. Yang dikhawatirin dia itu orangnya malas kan. Terus kita mau makan apa kalau malas? Terus kita kalau nggak kerjaan kita mau makan gimana? Oh yang dikhawatirin cewek tuh satu ya, males. Malas. Kasian juga. Jangan buat dia, buat kita ngerokok susah. Bener. Coba kalau pikir-pikir kita malas kerja. Lu buat ngerokok gitu susah gimana? Masa kita mau minta ngerokok sama bini? Aduh. Itu buang jauh-jauh mas lah. Jadi nggak ada istilah kata malu kerja itu. Jangan. Kecil, gede, kerja kita kerjain. Alhamdulillah kalau gede. Kalau pas-pasan nggak masalah. Nggak usah dipikir. Aduh, gua bayar kosan gimana gaji gua kecil? Ada. Udah nggak maju-maju. Orang ketakutan pikirannya gitu, pola pikirnya udah setting. Gimana ya. Kan kita udah ada yang ngatur. Bener bang. Jalur kita bener. Karena pernah ngerasain sih. Iya, jalur kita bener, kita ada yang ngatur. Hidup itu ya, kalau kita pengen kaya, kalau Allah nggak ngizinin, susah terus. Makanya jangan pengen jadi orang kaya kan. Jadi orang cukup lah. Dari orang cukup sama ambil lah. Walaupun kita kaya, bonus. Di mobil cukup. Iya, cukup aja. Di motor cukup. Iya, punya bini 3 cukup. Gitu. Ada yang di TV itu 2, 3 ya. Iya. Hebat itu. Kalau kata kita Akur lagi. akur lagi. Itu karena akur kena uang tadi. Karena akur kena uang. Kalau kata kita ya, kalau akur nih, yang penting kita nggak malas mau bekerja, ada buat makan, nyandung bisa. Loh kok gitu mah iya. Harusnya gimana? Harusnya punya duit banyak, harta banyak, kedudukan juga ada kan. Jadi sama perempuan, sama istri kita, sama anak kita dijamin. Iya. Itu kalau perempuannya mandangnya hartanya aja, kalau kita susah tinggalin dong. Bener. Iya. Padahal kita nggak berbuat macem-macem. Iya. Enggak, kita niatnya kan usaha. Ngapain dia? Walaupun kita jatuh, dia support sama kita, nggak ninggalin loh. Bahaya. Itu yang di TV-TV, kata-kata pikiran kita nih, wah karena uangnya. Tapi kalau nggak ada uang, kayaknya tinggalin deh, ya kan? Tuh, berarti nggak bener. Enggak, itu dia cuma cinta sama uangnya aja. Bukan. Tapi syaratnya jangan malas kalau pengen punya gitu. Tapi jangan jauh sadu ke situ lah. Nggak usah lah. Nggak usah gitu lah nggak. Udah 10 waktu Iya, kita. takutnya. Satu G belum bingung. dapet ya. Gimana mau 3? Buset. 2. Bingung ya. Makanya cari yang baik. Intinya baik kok. Baik. Cantik kaya belakangan ya. Waduh, bahaya kalau cantik betan. 1001 macam orang cantik paling baik tuh Roma Irama. Betul, walaupun dia cantik tapi yang baik. Kalau mau cari cantik bagus, syaratnya apa? Cuma sabar satu. Itu ya sabar ya. Kalau pengen cari cewek baik, cantik, syaratnya sabar satu.
Oh gitu Mang, iya susah cari yang cantik baik. Contohnya di mana ada pelacur jelek, nggak laku, prostitusi. Cantik semua kan ya? Iya. Karena ini abang ada uang, saya ladenin. Abang pulang bawa uang, saya ladenin. Kalau abang nggak bawa pulang, uang nggak bawa pulang, duit nggak bawa, maksudnya abang pulang nggak bawa duit, aduh abang ditendang. Kayak jadi lagu dong. Waduh, gila. Abang sayang bawa uang. Kalau abang nggak bawa uang, nggak sayang berarti. Kurang baik. Kurang baik. Udah marah-marah dia. Iya, kalau kita bawa uang, nggak bawa uang nih, kekurangan uang, tiap bulan repot, marah-marah dia, nggak nerima. Itu kurang baik. Solusinya kedengaran dulu. Makanya satu doang cari yang baik. Walaupun nggak cantik, dia baik. Gimana emang kalau yang cantik baik? Oh harus sabar. Sabar, gituin triknya. Kayak orang cantik aja, dia carinya apa? Nih tampan kan, keturunan, kaya, pekerjaan, atau warisan. Buset, perempuan itu sama dia, kayak kita pengennya. Cantik, kaya, keturunan, agama Islam, susah kan? Susah lah cari yang cantik, kaya, keturunannya bagus, atau warisannya banyak, pusing. Dia kayak sama ya? Sama dia juga pengennya kayak gitu nih. Tampan, baik, keturunan, harta, kerjaan, warisan. Satu kita punya modal baik. Itu kalau kita baik semua kalah. Berarti kita harus punya sifat baik, Mas. Itu satu. Kalau mau nyaranya caranya mau ngalahin semua itu satu baik. Nih baik nih ya. Kita ini laki-laki tuh kayak belum tentu baik. Benar. Orang itu Islam, keturunan kiai, belum tentu baik. Tapi kalau baik, kemana juga gini. Dia susah mau kerja apa juga mau baik, mau berusaha buat napain anak istri. Coba orang kaya, gengsi bos, jadi tukang sapu. Malas jadinya nggak kerja, stres gila jadinya ada. Itu kurang baik. Berarti intinya baik ya? Baik lah. Berarti bukan cuma cowok doang yang mau punya sifat begitu Bang ya? Iya, ceweknya sama. Kata dia gini, aduh gua punya cowok ganteng pada brengsek semuanya. Benar. Bentar-bentar main cewek, bentar-bentar cewek. Aduh. Pikiran dia gini satu, pokoknya sekarang mah cari yang benar aja lah, yang baik. Tuh. Berarti kalau mau nikah mah nggak usah mikir apa-apa. Enggak lah. Niatnya aja dulu. Niatnya kita baik. Kita baik. Kita punya pikiran pola benar. Mau benar. Coba Ustaz, coba Mas, kita tanya. Nah, mungkin dari istri selengean. Benar. Iya. Begini apa? Baik mah. Walaupun gua selengean, yang penting istri gua baik. Jadi memperbaiki turunan. Iya itu. Yang sulit itu cantik, sabar, harus bersabar, bertahun-tahun bersabar. Dia kan nyelamin kita, nyelamin dia. Masa kita mau yang cantik tapi akhlaknya jelek? Kan nggak mau kan? Brengsek. Apa yang diginiin dia mau, apa yang itu dilarang sama suaminya dia mau. Nggak izin dia mau, nggak izin dua hari terabas. Kemana-mana nggak ngomong. Sialan kalah dulu. Capek-capek untuk kerja. Istri pulang nggak ada. Kitanya nggak tahu, HP nge-blank, di bel nggak aktif. Shopping dia sama teman-temannya ke mall. Bahaya itu. Bahaya kan. Parah ya. Parah lah itu mah. Walaupun bini kita kaya, keturunannya bagus, kalau dia ngelawan, kalau dia membantah, kalau dia nganut, bahaya. Jangan harap. Jangan harap aja. Tentram. Modal tau nggak harus penting. Walaupun ada, sedikit nggak masalah. Asal jangan kosong. Kalau kosong bingung kita kan, mau ngerokok juga beli. Itu aja. Jangan terlalu bilang, aduh modal sedikit, nggak. Modal yang penting ada. Harus gede. Gitu. Kalau bawaan itu katanya, istri harus 100 gram. Emang dia benar, dia minta kok. Kalau kita ada 200 gram nih dikasih nih. Kalau abang ada, tapi kalau nggak ada nih mau diapain? Flare abang gedein.
Aduh, kacau. Kalau buat Neng mah Neng, jangankan 200 gram nyawa abang, buat taruhannya nggak masalah. Harta mah habis, benda habis. Tapi kalau kasih abang, kasih sayang abang tuh nggak bakal habis sama Neng. Iya, cari aja sama Neng. Makanya namanya kasih sayang, nggak bukan sayang doang ya. Iya, sayang. Ada kasihnya. Ada kasih sayang. Jadi jatuhnya kasihan loh. Kasihan jatuhnya. Kalau kita cinta sama dia, kalau kasihan susah dilepasinnya. Kasihan. Kalau orang udah punya rasa kasihan, susah. Dia kasihan aja sama orang. Jangan kan sama bini kita, sama orang kasihan. Jangan sekali-kali punya kita punya kasihan sama bini kita doang, jangan. Berarti ada maunya dong. Sama orang lain gak kasihan. Berarti sebelah dong. Iya, harus kasihannya. Harus kasihannya sama bini kita, sama orang lain, sama mertua, sama tetangga, sama saudara. Semua kita kasihani. Nanti berpikirnya lain sama kita bini kita. Oh, orangnya kasihan. Bukan sama saya aja. Sama saudara saya juga kasihan orangnya tuh. Pikir dia gitu. Berarti bukan settingan sayangnya, bukan sama saya aja lap-lapan, cinta-cintaan, sayang-sayangan. Sama saudara saya, sama orang tua saya juga orangnya kasihan dia mah. Dia cerita sama orang gitu. Bagus. Sama kita ya. Iya ngomongin kita. Kalau Ustaz sayang sama dia, nggak aneh lah. Orang dia Ustaz ada maunya kok biar disayang sama dia biar sayang sama Ustaz kan, nggak aneh. Tapi kalau kita sayang semua, sama mertua, sama adik, sama tetangga, bagus itu modal namanya. Ini orang itu nggak mandang kita harta, nggak mandang kita tampan, orangnya bener tuh. Dia mau gitu-gitu juga orangnya bener tuh. Orangnya rada blondie bener gitu. Jangan lah tuh belon Jangan. Kelek sengean. Oh, Kalau bersengengan itu bener lah gitu. Enggak mau belon mah itu parah. Aduh. Wibawanya jangan selengean lagi sekarang mah kalau punya bini. Wibawanya bangun jadi kayak orang dewasa. Dia gayanya beda gayanya. Kayaknya kalaupun dia anak itu salah, jangan ceplok batok ngomongnya Tan. Jangan walaupun dia salah jangan. Dengan kesadaran hati, dengan rendah hati, marah boleh, tapi jangan marah banget. Itu orang dewasa. Kayak gini, istri kita kan cerewet. Orangnya masih muda, kan namanya anak kecil. Kita plok-plok aja, kita marah plok-plok, jangan. Kita bangun rendahnya aja. Nih, jangan kayak gitu kenapa? Nggak enak lihat orang. Jangan pok di depan orang banyak lagi, jangan. Walaupun sekali marah juga jangan. Kalau mau ya marahnya kayak gitu. Nanti abang bisa marah loh kalau kayak gitu lagi. Tuh kan enak dengarnya. Iya. Bisa marah lagi kalau abang kalau neng kayak gitu lagi. Nggak enak liatnya. Jangan gitu lagi ya. Itu. Marahnya kita diem. Kayak nyuekin dia. Tuh. Jangan ceplok batuk. Gua tuh macam. Jadi bukan berpikir dia malah marah sama kita. Akhirnya kita marah dia marah. Tawuran. Bukan solusi jadi tadi ya. Bukan solusi ya. Iya. Iya, solusinya apa? Kalau di kantor polisi kan gitu. Kamu kata jangan marah, kamu jangan marah. Saya di sini bicara, saya tanya, kamu tanya. Diam. Sekarang sini, siapa yang salah? Siapa yang duluan? Ini tuh kan. Enggak ada kata-kata marah kan di kantor polisian? Enggak ada. Berarti kita nggak usah ke kantor polisian, kita damaiin aja. Berarti kita nggak usah sama mertua. Kita berdua aja, jangan gitu ya Neng. Nah, tapi kalau kita berantem kita bener mertua kita manggil, emang ada apa Tatami? Berantem begalak. Orang lain gak boleh ikut campur. Kalau kita sedang marah, sinyalnya itu diem, cuekin, kasih tahu, ajarin, nasihatin. Jangan sampai saudara kita ikut campur, orang tua kita ikut campur. Mending kalau ikut campurnya kalau dia nengahin, kalau dia komporin, abe kamu itu baru lama udah marah-marah anak saya katanya. Punya apa sih kamu? Waduh, parah itu orang tua, komporin dia. Udah Neng, tinggalin aja Neng, kalau kayak gitu Neng. Waduh. Ini film-film. Aduh. Kalau
kalau lebih bagusnya jangan sampai orang lain tahu, apalagi orang tua tahu, jangan. Cukup kita aja Ulah berdua. kita ya. Iya, karena ulah kita, kemauan kita, keluarga kita, orang lain gak usah ikut campur. Walaupun ada masuk orang lain masuk ke tengah-tengah kita, jangan kita omelin, bang, jangan gitu apa, ini kan keluarga saya, urusan saya. Kalau abang mau ngasih tahu, nasihatin, oke lah, tapi jangan gini caranya, gitu. Jangan dimarahi, silakan aja masuk tapi dengan nasihat, jangan ikut campur keluarga saya. Kalau nasihat beda sama ikut campur kan. Ikut campur gini, Neng, jangan malu Neng, tinggalin Neng, tinggalin, kabur Neng. Apaan bisa sampai kayak gitu? Itu namanya ikut campur. Tapi kalau nasihatin beda, jangan gitu. Yang baik-baik aja, lu suami istri mah. Jangan suka bertengkar di depan umum, jangan suka nyemarahin suami, jangan suka marahin istri di depan umum. Itu baru nengahin dia. Beda sama ngomporin mah. Wah, kamu kurang ajar sama anak saya, kata mertua itu. Gini. Waduh, udah dipojokin itu jelekin lagi, sial kan. Kalau punya mertua kayak gitu, caranya gimana? Sabar. Kalau udah ketemu kayak gitu, jangan disautin. Iya. Udah ngaku salah aja. Biarin, kalau dia menurut dia salah, kita minta maaf sama mertua. Ya bro, saya salah, minta maaf. Udah jangan sautin. Nanti yang ada kita panas, dia panas. Masa berantem sama mertua? Waduh, kata tetangga, wah perang. Tetangga kita aja, tetangga. Wah perang. Nanti bang kalau udah siap bang, insya Allah bang. Enak. Ya. Nanti kita ada pengalaman dulu bang. Iya. Bisa ngendalain hawa nafsu. Intinya itu ya. Baik kita aja dulu. Karena apa? Karena kita itu punya istri pengennya baik. Baiknya kita dulu. Tadinya selengean segala macam dikurangin. Kan nggak harus berhentiin, susah kan? Udah watak kita. Jadi dikurangin sedikit-sedikit. Jadi orang mandang kita itu ada wibawa, kebapak-bapaan, kedewa-dewasaan. Terus kedua, tutur katanya jangan plos-plosan. Jangan plos-plosan, kayak orang bijaksana gitu masih tadi ya. Iya, kayak polisi kan, antar polisian dia bicaranya agak bijaksana kan sama pengadilan. Bijaksana dia ngadilin. Jangan ke sono berat, ke sini berat, ke sono sebelah, ke sini sebelah. Jangan di tengah-tengah dia. Itu kayak kita pemimpin keluarga di tengah-tengah, bijaksana. Masa kita berantem mau dibawa kemana? Ke pasar, pasar tempat rame, cekcok kita. Dibawa ya, ke pengadilan, kantor polisi kalau populer. Di tengah-tengahin kita. Kalau bisa kita nengahin, apain kita di pengadilan, apain kita ke kantor polisi. Kita punya pikiran kok, mana yang baik, mana yang enggak. Selesain sendiri aja. Jangan takut lah. Masa udah kawin kita gimana? Kita gimana ya kawin. Kita niatnya baik. Kalau kita ngontrak ya ngontrak. Emang kita mau minta, minta rumah beliin. Ngapain? Orang kita, urusan kita, keluarga kita nggak ngerepotin dia. Kalau kita ditulungin, alhamdulillah. Kita dikasih modal, wah syukurillah. Widih, boleh lanjut. jangan ngerepotin. Jangan minta dia. Ya, efeknya bahaya itu kalau kita minta sama dikasih. Efeknya bahaya. Bicaranya kalau lagi marah dia keluar kata-kata, kamu itu dari dulu kalau saya nggak tulungin, bukan ngungkit kan dia. Kamu itu dulu kalau nggak pernah saya bantuin, ngungkit tuh kan. Gak enak. Tapi kalau minta apa dikasih? Hah? Tapi kalau bahasa minta apa dikasih? Kalau dikasih ada dua kan. Kalau minta jangan. Kan kita mampu. Mampunya apa? Kita badan kita sehat, seger, masih muda, ngapain? Kalau kita dikasih ada dua. Alhamdulillah sama hati-hati. Alhamdulillah kan dikasih ini kita dibantuin. Hati-hatinya, takutnya dia itu nggak ikhlas bantuinnya. Nanti di kemudian hari nanti ada kata-kata nongol tadi itu ngungkit. Kan nggak enak hati kita diungkit. Sial amat udah dikasih ungkit-ungkitnya. Nggak ikhlas kan dia berarti.
Iya, makanya perlu hati-hati kalau dikasih. Dengan senang hati ibu saya terima. Ala ibu benar ikhlas mau nolongin saya. Gitu. Keluarganya pasti masalah mah ada aja Mang ya. Ada, enggak, tapi kita kan nyikapinnya dengan kedewasaan kita. Dewasa itu kan orang yang baik kan. Kalau nggak baik berarti anak kecil dong. Iya, orangnya dewasa tapi bikinnya anak kecil. Waduh bahaya. Ribut lah tiap hari. Ribut, namanya anak kecil walaupun kita badan kita gede. Coba aja. Tapi kalau badannya kecil, orangnya dewasa, pikirannya bagus. Dihargain kan anak kecil itu? Iya, kamu aja deh. Sini. Kamu jadi pemimpin tuh gitu. Oh karena apa? Pikirannya dewasa. Bawaannya wibawa. Kayak pacarannya kayak jangan anak kecil dan orang dewasa lah. Gimana? Artinya gaya pacaran jangan kayak anak kecil, kayak orang dewasa. Gimana sih orang dewasa? Tahu. Bijaksana. Iya. Dia kalau salah nggak usah dimarahin kan, dikasih tahu. Kalau pacaran dewasa. Dia ngasih tahu. Kalau marah-marah, waduh, ketangkat terus, kacau. Jangan marah-marah ya. Nasihatin gitu ya. Iya. Karena marah-marah itu kan sifatnya apa kan? Setan. Apalagi dendam. Awas lu Neng ya. Besok lu awas. Gak kasih begitu lu. Apa itu? Sama istrinya bilang gitu macam-macam, jangan lah. Itu mah sifat setan ya kan. Iya, jangan. Jangan marah-marah, jangan dendam. Walaupun kita sedang marah, diam, cukup diam. Berarti nandain bahwa kita sedang marah. Dengan diam kita nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai mulut, apalagi kasar. Itu nggak ada kedamaian itu semua. Ya deh, nggak ada. Kayak orang cekcok itu, kita liatinnya di gimana ya? Oh no, perang omongan, di. Berarti nggak ada yang dewasa dong itu dua-duanya. Kalau sama-sama dewasa, udahlah bang, gitu kan? Udah nggak malu bang, nggak enak. Ngalah. Udah nggak enak malu sama orang. Walaupun dia kacau-kacau udah kita tinggalin, udah ngomongnya gitu aja. Udah bang, nggak usah gini lah. Nggak enak sama orang, nggak enak sama kita ya. Itu udah ya, udah. Gitu lah. Kalau dia marah kita marah, bang. Gila, api sama lawan api. Sama gede dia urusan panjang. Kantor polisi yang menang. Keluarin duit, babak belur, yang kalah jadi debu, penjara. Kalau kayak gitu nanti ujungnya cerai Mang. Iyalah, cerai. Kalau cerai itu hal yang dibenci kan dia. Kalau kita cerai itu, kalau kita hal yang salah. Sebabnya apa? Ustaz sendiri yang milih, Ustaz sendiri yang pengen, Ustaz sendiri yang mau ya kan? Sekarang kamu jadi kejadian begini, tanggung jawab sendiri. Jangan diceraiin. Kalau bisa ajarin terus. Yang mau sih. Kan susah mah katanya dia otaknya gini. Makanya pacarnya jangan deban. Berarti nggak kenal sama orang tuanya. Kan tabiatnya turun sama anak kan. Iya. Berarti kita nggak kenal banget, nggak kenal lama. Kenalin dulu semua sama kita. Baru kita ajarin anaknya. Kalau ngikutin boleh, kalau nggak ngikutin bahaya. Terserah Ustaz mau lanjutin, mau enggak mundur. Kalau nggak lanjutin, kalau dia nurut maju. Berarti dia ada etikat baik mau merubah. Walaupun orang tuanya kayak gitu. Gitu. Jangan nyalahin orang. Kita hidup sendiri. Jangan diceraiin. Kalau mau nyandung boleh. Kalau kuat, aku jangan. Marah.